Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama saya Siti Faiza dengan NPM 121020097 dari kelas 2K Manajemen. Mahasiswa tingkat 2 semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai human capital atau model manusia, yang terdiri dari arti dan pentingnya human capital, peran human capital, dan transformasi peran divisi SDM. Dengan adanya video ini, semoga teman-teman bisa mengetahui dan menambah wawasan mengenai human capital atau model manusia. Dan saya harap teman-teman bisa menyimak dan memahami video materi pembelajaran yang akan saya sampaikan. Simak video berikut ini ya. Materi yang pertama, saya akan membahas mengenai arti dan pentingnya human capital. Apa itu arti dari human capital? Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonomi yang bernama Theodore Sholz, yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Human capital adalah modal manusia yang bermanfaat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, termasuk di dalamnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian, Theodore Sholz mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal. Yang pertama kemampuan, yang kedua perilaku, yang ketiga usaha, dan yang keempat waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misalnya inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Dan yang ketiga, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Materi selanjutnya membahas mengenai peran human capital. Terdapat 2 peran human capital, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan. Yang pertama, aset finansial, yang kedua, aset fisik, yang ketiga, aset tak berwujud. Aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset tersebut disebut finansial kapital. Selanjutnya, aset fisik terdiri dari peralatan, gedung, dan tanah. Dan yang terakhir, aset tak berwujud, terdiri dari modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Peran yang kedua, hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Terdapat 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu dengan 5B: buy, build, borrow, bonds, dan bind. Adapun penjelasan dari 5B yaitu sebagai berikut. Yang pertama, buy atau membeli, artinya mengganti SDM lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua, build atau membangun, artinya investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga, borrow atau meminjam, artinya penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat, bounce atau melambung, artinya perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan yang terakhir, bind atau mengikat, artinya mengikat karyawan jangan keluar, merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Materi selanjutnya membahas mengenai transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategi. Dari 2 dimensi ini terdapat 4 peran SDM. Yang pertama, strategis partner atau mitra strategis. Yang kedua, administratif expert atau ahli administrasi. Yang ketiga, employee champion atau juara karyawan.
Dan yang terakhir, change agent atau agen perubahan. Adapun definisi dari peran SDM tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategic partner atau mitra strategis, yaitu Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajer lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua, administrative expert atau ahli administrasi. Artinya membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Yang ketiga, employee champion atau juara karyawan. Artinya, Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Yang keempat, change agent atau agen perubahan. Artinya, Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik lagi.